Dalam 50 tahun setelah tahun 850 sebelum Masehi, Assyria menyerang tetangganya. Sementara 3 macam etnis Yunani menemukan suatu masa lampau bersama. Tidak lama setelah jatuhnya kekuasaan Yehu oleh Shalmaneser III, Raja tua Babilonia meninggal. Kedua anaknya berebut tahta, dan itu memberikan kesempatan yang sempurna bagi Shalmaneser dari Assyria untuk menyerang tetangga selatannya. Tetapi ia menolak melakukan itu. Tentara Assyria berbaris membantu salah satu pangeran yang berselisih, pangeran yang lebih tua, Marduk-Shakir-Shumi, untuk mendapatkan kembali tahtanya. Di tahun ke-8 pemerintahannya, Shalmaneser III bergerak maju melawan pangeran yang lebih muda. Pada saat orang-orang Assyria mendekat, pangeran pemberontak yang lebih muda itu melarikan diri. Orang-orang Assyria mengikuti dan menangkapnya. Dengan berhentinya pemberontakan, Shalmaneser mengunjungi Babilonia dengan hadiah dan perjodohan antara salah satu putri dari Marduk-Shakir-Shumi dengan putra kedua Shalmaneser. Di istananya, ia mengukir suatu relief yang menggambarkannya sedang berjabat tangan dengan Marduk-Shakir-Shumi. Dua raja berdiri berdampingan sebagai satu penguasa yang setara. Keengganan untuk menyerang Babilonia tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Shalmaneser menghabiskan hampir seluruh masa pemerintahannya dengan operasi militer yang terus-menerus. Raja kebangkitan kembali Assyria ini sangat enggan untuk menyerang kota tua yang terkenal dan tidak mau membuat marah Marduk, kepala dewa Babilonia. Sebagai gantinya, Shalmaneser menembus jalan Babilonia dan mengiring pasukan ke timur, barat laut, dan jauh ke selatan, di mana 3 orang baru nantinya dipaksa untuk memberikan penghormatan kepada Assyria. Di ujung Teluk Persia, 5 suku bangsa Semit mengklaim daratan yang dulunya membentuk tepi jauh selatan kota Sumeria. Suku bangsa Bit Amukani mendominasi tanah di dekat kota tua Sumeria dari Uruk. Bit Dakuri berada sedikit lebih ke utara, dekat Babilonia. Dan suku dari Bit Yakin mendominasi Ur dari tanah berawa di perbatasan teluk itu sendiri. 2 suku terkecil berada di bawah perlindungan ketiga suku tersebut. Secara kolektif, orang-orang Assyria ini mengenal suku-suku tersebut sebagai orang-orang Kaldea. Mereka membayar sedikit kesetiaan pada raja dari Babilonia, namun mereka membayar lebih sedikit lagi di bawah kendali Assyria. Setelah membantu Marduk-Shakir-Shumi mendapatkan kembali tahtanya, Shalmaneser III berjalan hingga perbatasan selatan Babilonia dan memaksa upeti dari suku bangsa Kaldea itu. Upetinya tidak kecil. Orang-orang Kaldea mengirim emas, perak, gading, dan kulit gajah yang menyatakan bahwa mereka bernegosiasi di teluk bersama para pedagang sejak timur sampai India. Invasi Shalmaneser secara teoritis adalah untuk membantu Babilonia keluar, karena bangsa Kaldea dengan gembira bergabung dengan sang adik yang memberontak. Namun itu pun tidak membahayakan Shalmaneser III. Ia mungkin memiliki rasa hormat kepada Babilonia, namun sekarang ia mengatur perbatasan utara dan selatannya dengan maksud membatasi pertumbuhan kerajaan. Lalu, sekitar tahun 840, Shalmaneser berjalan menuju bagian utara Efrat dan berbalik ke barat untuk menyeberang menuju bagian atas daerah yang tanahnya didominasi oleh bangsa Aram. Di sini, bagian sudut timur laut dari Laut Tengah, terdapatlah suatu kerajaan kecil yang bernama Kue. Kue adalah suatu negeri yang baru, namun sudah didiami oleh ras yang tua. 300 tahun sebelumnya, Hitti, ibu kota Hattusas, habis terbakar, dan orang-orang Hitti atau Het menyebar. Pusat dari kerajaan tua mereka diduduki oleh pendatang dari Eropa Selatan yang telah menyeberang melalui Selat Bosporus. Ketika menetap di Asia Kecil, mereka membangun suatu kota besar di Gordium untuk mereka sendiri dan dikenal sebagai Phrygians.
Bangsa Hiti juga telah kehilangan sebagian besar garis pantainya. Bangsa Mycenas yang telah tersingkir dari rumah mereka sendiri akibat banjirnya orang Luria menetap di sepanjang tepi barat Asia Kecil dan juga hingga pantai selatan. Bangsa Hiti yang menyebar mengumpulkan bangsa mereka sendiri di satu-satunya daratan yang masih bisa mereka miliki di bagian tenggara tanah mereka sendiri. Di sini mereka memuja dewa-dewa Hiti dan tinggal di sebuah kerajaan mandiri Neo-Hiti yang kecil, yang letaknya di pusat dan dikelilingi oleh kota-kota yang berbenteng. Karkemis di bagian utara Efrat adalah yang terkuat dari yang lainnya. Kue, kerajaan Neo-Hiti lainnya, memiliki lebih sedikit militer, namun posisinya yang sangat strategis melalui pegunungan Taurus, gerbang terbaik menuju Asia Kecil, dan juga jalan menuju pertambangan perak utara dari pegunungan. Shalmaneser menyerang Kue dan berjalan menuju kotanya dan mengklaim pertambangan perak itu menjadi miliknya dan kemudian berbalik ke timur. Seperti biasa, bangsa Elam yang berada di sisi lain dari Tigris adalah suatu ancaman yang berkesinambungan. Raja dari kota Elam dapat melihat bahwa Assyria merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan Babilonia yang lebih kecil. Jadi mereka cenderung untuk bersekutu dengan Raja Babilonia jika ada pertempuran yang harus diselesaikan. Shalmaneser adalah seorang teman Babilonia juga, tapi di zaman kuno timur dekat, teman dari teman Anda biasanya cenderung untuk menjadi musuh daripada dengan yang lainnya. Persekutuan antara Babilonia dan Elam bisa menjadi ancaman bagi kekuatan Assyria. Shalmaneser tidak mencoba untuk menambahkan Elam sebagai bagian dari kerajaannya, namun ia tetap menuntut upeti dari kota tersebut. Beberapa kali penggerbekan dilakukan oleh Assyria pada tanah Elam untuk meyakinkan mereka agar membayar upeti. Shalmaneser juga memperkuat posisinya dengan melakukan perjalanan yang cepat melalui pegunungan Zagros, dengan tujuan untuk menundukkan orang-orang yang tinggal di seberang pinggir utara kota Elam. Sementara dengan Babilonia, ia bisa saja mengklaim untuk mengendalikan kedua perbatasan kota Elam tersebut. Para penduduk pegunungan itu mungkin saja sudah terbagi, barangkali ribuan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan para pengembara yang sudah pergi jauh ke tenggara menuju India. Dalam catatan Shalmaneser, ia menyebutkan dua suku bangsa, bangsa Parsua yang menetap di sepanjang Zagros di sisi barat Elam, dan Mada yang masih mengembara di sepanjang utara. Baik Parsua maupun Mada tidak melakukan banyak perlawanan terhadap Shalmaneser, dan ia kembali pulang dengan menyombongkan bahwa ia telah bersekutu dengan 27 kepala daerah pegunungan yang berbeda-beda. Ia tidak meletakkan nilai tertentu pada penaklukan ini. Parsua dan Mada merupakan penyangga terhadap kekuatan Elam. Nama kedua daerah itu nantinya, kira-kira seabad kemudian, dikenal dengan nama yang diberikan oleh bangsa Yunani, yaitu Persia dan Medes. Shalmaneser III meninggal pada tahun 824 di tengah pemberontakan yang dilancarkan oleh anaknya sendiri. Di akhir hidupnya, Shalmaneser mencabut hak waris anaknya yang pertama dan memberikan hak tersebut kepada anaknya yang kedua. Ia meninggal ketika belum selesai memadamkan pemberontakan. Samsiadat, orang kelima dari nama itu, sekarang secara resmi telah menjadi raja dari Assyria. Namun ia kurang mendapat suara yang banyak dari pendukung saudaranya dan harus meninggalkan negerinya sendiri. Itu merupakan pemberontakan terbesar, seperti pada apa yang telah dicatat oleh Samsiadat V sendiri. Di mana saudaraku, Assur-danin-apli, di masa Shalmaneser bertindak jahat, memberi hasutan, pemberontakan, dan merencanakan kejahatan yang menyebabkan bangkitnya pemberontakan di negeri kami. Mempersiapkan peperangan, membawa orang-orang Assyria, utara dan selatan di pihaknya, membuat pidato-pidato yang berani, membawa kotanya dalam pemberontakan, dan menetapkan diri untuk memulai perselisihan dan peperangan. 27 kota bersama dengan benteng mereka
memberontak terhadap Shalmaneser, raja dari 4 daerah di dunia. Ayahku telah berpihak ke Ashurbanipal. Satu-satunya raja yang bisa meminjamkan pasukan yang cukup untuk menghadapi tantangan jumlah yang besar adalah mertuanya, Raja Babilonia. Maka Samsiadat yang melarikan diri ke Babilonia meminta bantuan kepada Marduk-Sakhir-Shuni. Raja Babilonia setuju dan menyediakan pasukan untuk membantu ahli waris Assyria untuk merebut kembali kotanya. Namun Marduk-Sakhir-Shuni membuat suatu kesalahan dalam penilaian. Dia tidak sepenuhnya mempercayai menantunya dan memaksa Samsiadat untuk menandatangani suatu perjanjian untuk mendapatkan pasukan dari Babilonia itu. Perjanjian itu tidak lengkap, namun kelihatannya Samsiadat perlu mengakui adanya keunggulan dari Babilonia. Janji itu tidak membuat Samsiadat mendapat gelar raja, yang mana hanya diberikan pada Marduk-Sakhir-Shuni sendiri dan diikuti oleh sumpah di depan para dewa-dewa Babilonia saja, dan kuil dewa Assyria dihapuskan. Samsiadat menandatangani perjanjian, menahan amarahnya demi mendapatkan kembali tahtanya. Ia menerima pasukan yang ditawarkan dan melakukan serangan yang bertubi-tubi terhadap kotanya sendiri, memenangkan Ashur kembali dengan mendobrak dinding pertahanan. Begitu Samsiadat V mendapatkan tahtanya kembali, ia menghormati perjanjiannya dengan Marduk-Sakhir-Shuni. Entah ia orang yang memegang janji atau ia takut terhadap para dewa yang menjadi saksi perjanjian itu. Namun ketika Marduk-Sakhir-Shuni meninggal dan putranya Marduk-Balassu-Iqbi menggantikan tahtanya, Samsiadat mulai merencanakan suatu kampanye yang tidak pernah dilakukan oleh raja keturunan Assyria siapapun, yaitu menginvasi Babilonia. Tidak terlalu lama setelah Marduk-Balassu-Iqbi naik tahta, rencana telah membuahkan hasil. Samsiadat mengorganisasikan pasukan perangnya untuk maju dan menuju ke selatan. Tidak langsung tetapi melalui Tigris dengan tidak tergesa-gesa, yang menandakan bahwa ia tidak terlalu cemas dengan kakak iparnya yang mengorganisasikan jalannya berperang. Ia mencatat bahwa ia tidak hanya mampir di beberapa desa di sepanjang perjalanan, namun ia juga berhenti cukup lama untuk berburu singa, dan selama itu dia telah membunuh 3 ekor. Marduk-Balassu-Iqbi datang untuk bertemu dengannya, membentengi dirinya dengan beberapa pasukan Kaldea dan Elam. Persekutuan itu segera dihantam. Menurut catatan Samsiadat, ia maju melawanku, menawarkan pertarungan dan pertempuran. Dengan dia aku bertarung. Kekalahannya aku raih, 5.000 pasukannya kuhabisi, 2.000 lagi kutangkap hidup-hidup, 100 kereta perangnya, 200 pasukan berkudanya, tenda rajanya, tempat tidur lipatnya kuambil darinya. Hal ini berarti bahwa tentara Assyria menembus langsung ke pusat garis pertahanan Babilonia. Di antara tawanan yang digiring ke Babilonia adalah rajanya sendiri. Di tempatnya, Samsiadat V menempatkan seorang raja boneka, bekas petinggi Babilonia yang bertindak sebagai bawahan, bukan raja. Ia adalah seorang budak yang tidak menguntungkan, yang dengan seketika mulai merencanakan pemberontakan. Samsiadat V terpaksa kembali setelah kurang dari setahun dan membawanya ke penjara Syria. Pada saat ini, Samsiadat V menyebutkan dirinya dalam istilah kuno dan bertentangan dengan Samad sebagai raja dari Sumer dan Akkad. Bahkan ia menambahkan bahwa entitas seperti Babylon itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Assyria, pelindung budaya Babilonia, dan dewa-dewa Babilonia yang sebenarnya. Tidak lama setelah itu, Samsiadat yang sekarang menjadi raja Babilonia dan Assyria meninggal di umurnya yang masih muda. Pada saat itu, tahun 811, ia hanya menikmati tahtanya selama lebih dari 10 tahun, dan putranya, Hadad-nirari III, masih kecil. Jadi, ratu dari Samsiadat, putri Babilonia, yaitu Sammurammat, melangkah menuju kekuasaan. Seorang wanita pada tahta Assyria, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya,
dan Samuramat mengetahuinya. Tugu peringatan yang ia bangun untuk dirinya sendiri adalah untuk menghubungkannya dengan setiap raja Assyria yang tersedia. Ia tidak hanya disebut sebagai Ratu Samsiadat dan Ibu Adat Mirari, tetapi juga anak menantu perempuan dari Salmaneser, raja dari 4 penjuru. Samuramat memegang kekuasaannya dengan sangat mengesankan, hingga gemanya tersebar ke dalam ingatan sejarah orang-orang yang tiba di tempat itu. Orang-orang Yunani mengingat dia dan memberi nama versi Yunani, yaitu Semiramis. Sejarawan Yunani, Theseus, mengatakan bahwa ia adalah anak perempuan dari Dewi Ikan dan dibangkitkan kembali oleh merpati-merpati yang menikah dengan Raja Assyria dan melahirkan seorang anak yang bernama Ninyas. Ketika suaminya meninggal, Semiramis dengan licik mengklaim tahtanya. Cerita kuno itu mengabadikan sebuah gaungan nama adat Mirari di Ninyas, putra ratu yang legendaris, dan itu bukan satu-satunya cerita yang memberi petunjuk bahwa Samuramat mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang tidak benar-benar tulus. Cerita dari sejarawan lain, Diodorus, memberitahukan bahwa Semiramis meyakinkan suaminya untuk memberikan kuasa itu hanya untuk 5 hari, untuk melihat seberapa baik ia dapat mengelolanya. Ketika ia menyetujuinya, istrinya langsung mengeksekusi raja itu dan mendapatkan mahkota untuk selamanya. Hingga saat ini, kota-kota Yunani telah bersatu menjadi 3 kelompok. Kota-kota Mycenas di daratan telah berkumpul 300 tahun sebelumnya di masa pendudukan bangsa Doria. Tetapi mereka juga tidak sepenuhnya menghilang. Sisa-sisa dari peradaban Mycenas selamat dan masih ada di daerah yang dikenal sebagai Arkadia, di bagian tengah selatan semenanjung Yunani yang dikenal sebagai Peloponnesos, di bawah bahu air yang menerobos dari sisi timur, hampir membaginya menjadi 2, yang kemudian dikenal sebagai Teluk Korintus. Migrasi orang-orang Yunani Mycenas, serta pengunjung dan pengganggung sihir, juga telah berlayar menyeberangi Laut Egea ke pantai Asia Kecil. Di sini mereka menetap di sepanjang pesisir pantai, di desa yang berkembang menjadi kota, Smyrna, Miletus, Ephesus, dan lain-lain. Campuran dari bahasa dan cara-cara Mycenas serta Asia menghasilkan suatu budaya yang spesifik yang sekarang kita sebut Ionia atau Ionian. Orang-orang Yunani Ionian kemudian kembali menyebar ke seluruh pulau-pulau di dekatnya selama penghunian Doria yang menempati pulau antara lain Lesbos, Chios, Samos, dan akhirnya kembali ke pantai timur Yunani itu sendiri. Sementara itu, orang-orang Doria mendirikan benteng di selatan dan timur semenanjung Peloponnesos. Mereka juga menyebar ke bawah pulau Kreta dan ke timur sejauh pulau Rhodos dan Karpathos. Dialek Doria sangat berbeda dengan Persi Mycenas, dan dialek keduanya berbeda dengan dialek Ionia. Ketiga kelompok ini kurang lebih berasal dari ras yang sama. Bangsa Ionia masih merupakan satu rumpun dengan Mycenas, dan bangsa Mycenas dan Doria juga sama-sama dari keturunan Indo-Eropa. Keduanya turun dari pengembara yang bertandang ke selatan semenanjung Yunani pada abad sebelumnya. Setelah itu, bangsa Yunani juga mencatat kesamaan tersebut dengan mengklaim bahwa bangsa Doria adalah keturunan dari anak-anak Herakles yang telah diusir dari Mycenas, dari tanah air mereka sendiri secara paksa, dan kemudian harus kembali untuk mengklaim kawasan mereka. Tetapi pada saat itu masih belum ada Yunani di sini, hanya orang Mycenas atau Arkadian, Ionian, dan Doria. Sepanjang Yunani, seperti tanah-tanah Semit Barat, sebelum munculnya kerajaan Israel dan Aramis, merupakan negeri raja-raja dan pemimpin-pemimpin mandiri. Ketika gangguan Doria telah hilang jauh ke masa lalu, kota-kota di semenanjung Yunani memasuki masa yang relatif damai. Selama ini, mereka lebih suka bertindak sebagai sekutu daripada sebagai musuh, dan bertukar kebiasaan, bahkan kadang-kadang bahasa mereka. Sekitar tahun 800 sebelum Masehi, perkiraan yang sangat kabur dan umum,
perasaan yang tumbuh untuk memiliki satu identitas budaya yang menuntun ke arah jalinan bersama dari sejumlah tradisi sejarah yang berbeda menjadi dua puisi yang berhubungan yang nantinya diakui oleh seluruh semenanjung sebagai warisan dari setiap kota yang disebut di dalamnya, yaitu Iliades dan Odyssey. Menurut tradisi Yunani di kemudian hari, penggubah puisi ini adalah seorang Ionian yang bernama Homerus, yang kemungkinan datang dari Asia Kecil, kota Smyrna, di jantung pemukim bangsa Ionian, atau dari Pulau Chios, yang sedikit keluar dari pantai Ionian. Ada perdebatan yang masih berlangsung mengenai siapa sebenarnya Homerus itu. Teori yang mengira-ngira bahwa ia adalah seorang jenius, dan teori bahwa karya itu adalah hasil dari sekumpulan orang jenius yang menulis di bawah satu nama. Tak ada yang yakin kapan dongeng-dongeng didendangkan dan dinyanyikan ini dituangkan ke dalam tulisan. Selama masa kegelapan Yunani, orang-orang Mecenas yang telah menyimpan tulisan apapun itu, dan itu pun mereka lakukan dengan sangat sedikit. Tetapi tidak peduli entah kapan cerita itu dituangkan ke dalam tulisan, mereka jelas mencerminkan dunia masa pra-800 sebelum Masehi. Bukan hanya Iliades dan Odyssey, tetapi kebanyakan dari mitologi Yunani adalah tertulis pada peta geografis Mecenas. Detail dari baju, baja, dan harta mencerminkan dunia sebelum kedatangan orang-orang Doria. Di lain sisi, syair kepahlawanan juga menunjukkan pengetahuan tentang pemukiman di luar negeri yang tidak mungkin dikenal dalam era Mecenas saat itu. Bahasa di cerita kepahlawanan itu sendiri berasal dari abad ke-8. Dan nama Priam atau Priamus, raja dari Troya, berasal dari bahasa Yahudi yang digunakan oleh penduduk Kue dan keturunan kekaisaran Hiti lainnya yang tersebar. Cerita-cerita dari Troya dan pahlawan-pahlawan yang memeranginya menandakan bahwa orang-orang Doria, Arkadia, dan Ionia mempunyai masa lalu mistis yang sama. Dalam Iliades, setiap kota mengirimkan kapal dengan cepat dalam menanggapi panggilan dari Agamemnon, suatu kesatuan tindakan yang tidak pernah berhasil dicapai oleh siapapun. Tetapi cerita itu menunjukkan awal dari identifikasi yang berkembang di antara kota-kota Yunani yang membedakan mereka dari orang lain. Dalam Iliades, untuk pertama kalinya, kami menemukan sebuah kata untuk orang-orang yang tinggal di luar 3 lingkaran dari Yunani. Homerus menyebut mereka Barbaropunoi, yang artinya pembicara yang aneh. Ini adalah pembagian yang sederhana dari seluruh bangsa, mereka yang berbicara dengan dialek Yunani dan mereka yang tidak. Ini juga benih dari gagasan yang akan terus berputar dengan sendirinya, makin lama makin ketat, sekitar pola pikir orang Yunani. Sifat manusia itu bercabang dua, baik itu Yunani atau non-Yunani, dan identitas manusia sebagai orang Yunani adalah inti dari karakter seperti itu. Kekuatan identifikasi ini memiliki akarnya secara bertentangan dari perpecahan kota-kota di Yunani di tahun 800 sebelum Masehi silam. Mereka tidak memiliki kesatuan politik, tidak ada tujuan umum, dan tidak banyak menjalani kebersamaan hidup. Mereka mempunyai kota yang berbeda-beda, raja-raja yang berbeda, pemandangan yang berbeda, namun mereka semua berbicara dengan beberapa variasi bahasa Yunani. Kemiripan mereka dalam berbicara dan berbagi kehidupan khayalan masa lalu adalah benang yang menjalin mereka bersama. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.